Iya, jadi gini Gurunda, saya itu meskipun dicaci maki ya, itulah sikap Kristen itu Lah, kita yang harus mencaci maki mencerminkan tadi kan kasih. ente yang mencaci maki barusan. Makanya saya Ya, tanggapi, kapan saya saya mencaci? mengatakan saya Ya, sabar memanusiakan Bunda. meskipun binatang. Binatang bagi Yahudi itu kalian. Ya, kapan Paham saya nggak? mencaci maki? Kapan saya Anda mencaci maki mengatakan Gurunda tadi tadi, Bang? kalau Suma begini. Ya nggak Iya, apa-apa. saya Saya menyinggung. menjawab bahwa Saya hanya manusia-manusia saya hanya yang dibinatangkan menyinggung. oleh Yahudi, kami umat Islam masih memanusiakannya. Tapi saya dalam dunia dialog, saya terkadang menghadapi manusia yang berwujud binatang. Dan saya selalu berupaya untuk memanusiakan binatang-binatang yang dianggap binatang oleh Yahudi ini. Nah, kan gitu, saudaraku. Saya memaki Gurunda dengan kata Saya binatang tidak tadi, mengatakan Bang. Anda memaki. Anda mengatakan dari tadi kalau sama Suma itu saya diturunkan. Saya menjawab, diturunkan Ya. kalau manusia itu wujudnya, tapi otaknya otak binatang, kan gitu. Loh, Paham ya? Anda Saya kan tidak mau menghabiskan belum- waktu saya dengan manusia yang hanya wujud, tapi tabiatnya binatang. Jadi mau diturunkan ini. Jadi mau Ya diturunkan tergantung, binatang kalau binatang ini mau tergantung kalau diturunkan ini. Anda adalah berwatak binatang, ya diturunkan. Simple kok. Simple. Saya berwatak kasih Gurunda. Kalau berwatak Gurunda. kasih nggak mungkin jadi Kristen. Lucu ente. Kasih kok Kristen? Gimana Ya, ceritanya jadi kasih kasih itu- Kristen? Hah? Oke, kasih itu jadi apa, Bang? Kalau bukan Kasih Kristen. itu mengajarkan orang lain untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Menurut Yesus, Matius 5 nomor 19, itu baru kasih. Ya, kembali lagi ke Kristen. Anda membaca Bible kan Iya. berarti Kristen. Kristen apa? Kenapa Kristen? Matius itu kan bukan kitabnya Kristen. Matius itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Yesus. Lalu kemudian dalam bentuk bahasa Yunani, mereka membuat konsili untuk meloloskan kitab-kitab yang mereka kanon. Loloslah Matius. Padahal Siapa yang itu hanya bilang? surat kabar, kan begitu. Siapa yang bilang kalau Injil itu bukan kitabnya Kristen? Sekarang Yesus Siapa mengenal yang Bible bilang? Anda enggak? Yesus mengenal kitab Anda enggak? Nah, ini Injil bukan diturunkan, Bang. Enggak sama Al-Quran diturunkan. Mana Ini Injil. ada kemudian Bang, yang kau sebut Injil itu Injil. adalah Lukas, Markus, Matius, yang itu bukan Injil. Inilah kamu itu sebagai Kristen harus belajar buku-buku wartawan itu bukan Injil. Oke, ya kita gantian, Bang. Kita gantian dulu, Bang. Ya, memang kan dari tadi kita Yang gantian, saya tidak dimaksud- bicara sendiri. Ya, oke, ya. Yang dimaksud Gimana? Injil itu bukan seperti narasi bahwa Injil itu turun dari langit, turun sejak Yesus bayi, bukan seperti itu, Bang. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan, sang pemberi itu dari atas. Yesus yang menerima, yang memberi di atas. Berarti firman yang dimaksud Yesus dari atas. Gak usah lebay. Sedangkan buku-buku yang kau maksud itu adalah buku-buku hasil penyelidikan orang, kan? Itu bukan Nah, Injil. itu Lukas. Ya, itu bukan Injil, itu bukan Lukas, Injil. apa maksud? Itu bukan Ya. Injil, itu Bible. Tetapi Karangan Markus, karangan Matius, dan seterusnya, kan Markus, gitu. Yohanes, ya, itu dicatat langsung. Iya, ya, dengan dicatat. kesaksian. Kesaksian, Kesaksiannya bukan hidup dari mulut sejaman. Yesus. Bukan dari mulut Ya, Yesus. dia kan hidup. Dia Bukan hidup dari mulut sejaman, ya. Yesus. Kan sudah aku bilang, wartawan yang mencatat kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Tapi bukan Ya, firman pastilah Tuhan. dicatat. Bukan firman Ya. Tuhan. Bukan sabda Yesus Jadi, juga. Begitu. Jadi maksud Gurunda begini, apakah perlu ada kitab lagi yang kitab Yesus begitu? Artinya Yesus yang menulis gitu, Bang. Perlu begitu, Bang? Yesusnya menyampaikan firman, kan? Dan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Iya. kepada Yahudi, kan? Iya, maka itu dicatat oleh para Nah, muridnya. mana segala ya? firman itu? Mana segala firman tersebut? Iya, itu Iya. sudah disampaikan. Mana segala firman itu? telah Mana? Segala kusampaikan. firman yang tadi yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Nah, ini gimana sih? Gurunda ini tiap hari baca-baca Bible, kok malah bertanya? Saya bertanya mana segala firman, bukan wartawan. Segala firman Yesusnya, bukan segala firman Paulus, bukan segala firman Lukas. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, menurut wartawan. Ya sudah, Nah, kalau itu begitu salah mana? satunya. Nah, mana Itu salah ucapan satunya, Yesusnya? Bang.
Mana ucapan yang Yesus lainnya yang itu tidak banyak. yang tidak bercampur aduk dengan wartawan? Mana? Iya. Mana? Yang lainnya perkataan Yesus itu, aku ini salah satu Bang ya. Aku berasal dari atas, kamu Ya, dari bawah. itu kan ya. yang didapatkan oleh wartawan. Yang saya maksud di sini adalah segala wartawan lagi. firman yang tidak tersentuh oleh orang-orang lain ini untuk gimana sih, menjamahnya dan Gurunda? menambahkan dan mengulangi. gimana sih, Gurunda? Mana segala firman yang Yesus terima mana? Mana segala firman yang Gimana Yesus sih, terima Gurunda? mana? Ketika kami mengutip perkataan Yesus dikatakan wartawan. Ini gimana sih? Dengarkan, pasang kupingmu baik-baik. Yesus mengajar. Ketika Yesus mengajar, di situ tidak ada buku Lukas, tidak ada buku Matius, tidak ada buku Markus, tidak ada buku Yohanes. Paham situ? Tapi Yesus sudah mengajarkan. Iya, memang benar. Ya, diam dulu. Memang benar. Yesus, Ya, diam dulu. Yesus sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Ada nggak yang mencatat? Nggak ada. Ada nggak yang menghafal? Nggak ada. Lalu kenapa ada buku-buku ini? Buku-buku ini ditulis oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan yang terkait dengan peristiwa Yesus penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Sampai situ paham? Loh, siapa bilang sampai Bang? situ, Bang. Kalau abang yang maksud ini Lukas, lah iya. Tapi kalau Matius, ya Oh, itu nggak murid bisa. Yesus, Bang. Bukan. Lukas, Yohanes, Anda kenapa baca nggak Matius bisa? 9. Aduh. Anda baca Matius 9 nomor 9. Apakah itu murid Yesus yang menulis Gimana, Matius? Bang? Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9. Apakah penulis Ya, Matius itu jadi murid siapa? Yesus? Orang yang tidak dikenali. Karena memang bukan firman Tuhan. Matius Namanya ini murid doang. Yesus, Bang. Namanya doang yang sama, tapi bukan murid Yesus yang Matius bernama ini. Matius itu yang kemudian menulis Matius. Coba Anda baca Matius Jadi 9 nomor Matius 9. siapa? Matius yang Oke, tidak jadi Matius dikenal. siapa? Berapa kali saya harus bilang? Kok bisa Matius tidak dikenal? Kok? Makanya belajar. Gimana sih, Abang? Saya memanusiakan Aduh. yang tadinya bukan manusia. Kalau Anda masih tetap seperti ini, Anda tidak berubah. Coba Anda lihat di dalam kitab Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini siapa ini? Gurunda ini gimana sih? Aduh. Kalau Gurunda berada dalam keraguan-raguan, ya dalam kitab Anda itu mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitabnya mana? Mana ahli kitabnya? Yang mau ditanyain? Ya Oten. Oten Ya, itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab Aduh, ini Oten. gimana ini? Hei, Bahlul. Kalau kau disebut ahli kitab, kau bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik. Itu baru ahli. Terjemahan kau ahli. Ahli nyibul iya. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9 kalau Anda ahli. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia memanggil dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu jangan bicara sendiri kau. Jangan bicara sendiri. Jangan kau nampakkan kebinatanganmu di depanku. Jangan bicara sendiri. Saya kalau sedang bernarasi kau dengar. Kau sudah panggil guru, itu sudah betul. Ya. Kau tinggal kau dengar, habis itu kau tanggapi. Jangan kau ngomong sendiri. Apakah benar itu yang dikatakan Yesus? Jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada orang kamu. Hah? Anjing dan babi. Mungkin karena ini. Anda sedang dibacakan, pewarta menulis, Anda nyerocos. Diam dulu, habis itu kamu terangkan maksudnya. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius itu lalu mengikuti dia. Ini penulis atau bukan ini yang bernama Matius di sini? Coba kau jawab, silakan. Ya, ini memang sulit. Menurut kami Matius itulah yang Yesus, disebut bahlul kitab. Menurut Gurunda. Ya, nah ini gimana? Yang Masa kau katakan itu adalah Matius? Hah?
Kalau Oke. itu adalah Matius, Gini, bukan Gurunda. narasinya. Setelah Gini, Yesus gini, pergi dari Gurunda. situ, Gini Gurunda, Matius ini masih giliran saya bicara bang, masih giliran Matius saya bang, melihatku masih sabar. Aduh, dan gimana duduk ini di rumah Gurunda? cukai, lalu dia memanggilku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah Matius. Gurunda gini, Nah, silakan. tunjukkan paham teologi atau dosen-dosen teologi yang mengatakan kitab Matius itu bukan Matius murid Yesus, tunjukkan bang. Hai, Tunjukkan, Bang. satu paket orang-orang Kristen itu satu paket. Satu paket orang Kristen itu pasti akan mengatakan itu Matius. Kata Nah, Yesus. kenapa Anda bantah? Nah, saya bantah karena kenapa tidak Gurunda sesuai dengan bantah? logika sehat. Saya bantah Ya, karena nggak tidak sesuai dengan menurut- logika sehat. Enggak sesuai dengan narasi abang. Itu yang tertulis di situ. Makanya saya katakan kamu itu bukan ahli, tapi kamu bahlul. Saya katakan kalian bukan ahli, kalian bahlul. Kalau Anda mengatakan para pendeta, para teologi, Yesus memang mengatakan kepada muridnya yang lagi-lagi terekam oleh penulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang tugas kalian menyesatkan banyak orang. Harus digenapi itu. Coba kau pelan-pelan baca itu Matius 9:9. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, gunakan akal, sambungkan antara mulutmu dengan akalmu. Coba, saya diam, silakan. Justru Gurunda ini yang memutarbalikkan firman. Nah itu gimana? Coba kau baca, kau baca jelas-jelas dulu. Penulis. Kamu baca Dikatakan dulu. bukan Matius. Kamu baca dulu, baca Matius 9:9. Pelan-pelan kamu baca, pelan-pelan. Dibacakan aja bang. Soalnya kalau Ya, saya baca sudah ini baca dan kesimpulan terjeda. saya itu tadi. Saya sudah baca dan kesimpulan saya, penulis Matius bukanlah murid Yesus. Oke. Nah, sekarang kamu Saya izin mengatakan terjeda. saya salah. Oke, saya Silakan. izin terjeda sebentar ya. Matius 9 ayat 9 ya. Saya izin terjeda Iya. sedikit ya. Silakan. Inilah teman-teman, saudara-saudara kita ini sok cantik, sok paten gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bang Yesus- Cuma terpental laporin ini cep. Malam Baik terpental. bang, baik bang, Ya, baik gitu. Datu, baik Datu, baik. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri, konon melarang muridnya melemparkan barang-barang kudus kepada anjing dan juga melemparkan mutiara kepada babi. Mereka Oke, merasa Gurunda, pintar. Nah, silakan. Oke, Gurunda. Saya sudah baca. Ya, tidak ada saya dapati di situ yang datanya menuliskan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain. Gak ada bang. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu Matius yang lain? Setelah Matius, Yesus pergi ke-12 dari murid situ, Yesus. ya saya baca. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius. Itu siapa itu Matius yang diceritakan oleh Matius, penulis Matius ini? Ya, masih murid Yesus. Siapa itu muridnya? Iya, masih murid Yesus. Yaitu Iya, Matius. siapa muridnya? Di mana di Siapa? situ dikatakan? Iya, di mana di situ dikatakan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain? Ya ini dia Gitu, sudah Bang. bernarasi nih. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Iya. Lalu? Ya, kenapa dia tidak mengatakan lalu Yesus melihat aku? Nah, kalau ya oke, saya ikuti dulu Gurunda ya. Misalkan itu Matius lain nih Bang ya. Misalkan dulu Bang ya. Di mana yang dikatakan Matius yang lain itu dikatakan dia yang menulis kitab Matius di mana Bang? Lah, ini penulisnya Gimana, Bang? berkata Yang- Yesus, penulis atau pengarang atau wartawan buku Matius sedang menulis bahwa Yesus melihat seseorang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius itu, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius Iya. lalu mengikuti dia. Ini penulisnya siapa? Matius gitu. Oh iya. Saya paham Bang. Oh, telat Berarti dia harus menulis Yesus melihat aku begitu ya? Kalau itu adalah Begitu muridnya. ya? Iya dong. Iya. Kalau dia Ya, adalah muridnya tapi harus kayak ini gitu kan dong. ini kan dikisahkan
dan dikisahkan itu sudah dikisah-kisahkan lagi dari beberapa orang gitu Bang ya, sampailah kepada kami. Jadi ini dikisahkan Bang ya. Itu dari penyampai itu Bang. Iya, Anda sudah benar. Kalau yang menginformasikan, yang sudah memberitakan. Sudah 20 abad yang lalu Bang. Ya, 20 abad yang lalu, yaitu BC, before Christ ya Bang ya. Jadi itu ya penerjemahan dalam narasi ini sehingga membuat Gurunda itu tidak paham bagaimana mungkin saya sebagai penulis ya, saya mengisahkan diri sendiri Bang gitu ya. Silakan Bang, monggo Bang. Begini saudara, jangan memperbodoh diri. Kalau penulis Matius ini bukan Matius, benar perkataanmu. Makanya saya katakan, ini wartawan yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan muridnya yang bernama Matius. Berarti penulisnya bukan Matius. Kalau penulisnya adalah Matius, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihatku yang sedang duduk pada waktu itu di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah murid Yesus. Tapi karena aku adalah wartawan yang belakangan catatanku disebut sebagai buku Matius, biar dianggap yang menulis itu Matius, tapi nggak bisa karena sudah ada tertoreh begitu adanya di dalam tulisanku. Maka hanya orang stupid yang menganggap bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius. Oke, saya coba ikuti dulu dalam narasi Gurunda ya. Ikuti narasi Bible. Saya ini, ya, sabar dulu Gurunda. Ya, saya ibaratkan dulu misalkan ya, saya ini Matius. Saya menuliskan Yesus melihat Matius lain. Berarti masih saya yang menulis Bang, bukan Matius yang dilihat Yesus. Masalahnya penulisnya bukan Matius, Iya kan? Kalian yang mengatakan itu Matius. Alamak. Masih Matius Bang. Coba kau tunjukkan Yang di mana dilihat tertulis itu, yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Silakan. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis penulis buku Matius adalah Matius murid Yesus. Silakan. Di mana saya bisa baca? Tunjukkan. Gini Gurunda. Begini Ya, mana? kan Gurunda mengatakan yang dilihat penulis itu yang bernama Matius. Berarti penulis bukan dia kan, menurut Gurunda kan. Nah, yang dilihat itu Matius lain, dan Matius lain itu menurut Gurunda adalah bukan penulis, tetapi yang menulis ini yang melihat Yesus, melihat Matius, ya itu Matius itu sendiri. Nah, Gurunda mengatakan Matius yang dilihat kan yang lain, ya kan? Saya ikuti dulu ini ya. Dan yang menulis itu tetap Matius. Gimana sih Kata Gurunda? siapa? Aduh. Kata siapa yang penulis itu Matius? Kan kata Anda. Anda yang memaksakan kalau penulis buku Matius adalah Matius. Anda. Maka Andalah yang punya kewajiban menunjukkan, buktikan kalau penulis Matius itu Matius. Di mana dia ada tertulis? Siapa Penulisnya adalah murid Yesus bernama Matius. Jadi Orang yang tidak menuliskan dikenal. ini Bang? Dari tadi saya katakan wartawan yang tidak dikenal ini siapa? Gereja-gereja mula-mula kemudian melantik penulisnya adalah Matius, padahal bukan. Anda yang melantiknya Matius, padahal bukan Matius yang nulis buku Matius itu. Kalian gereja-gereja yang melantik, oh ini penulisnya Matius loh. Tapi sorry, orang bodoh boleh percaya, tapi orang yang belajar tidak akan mau percaya kalau penulis buku Matius itu adalah Matius. Coba Ya, tunjukkan di mana saya bisa baca, di mana saya bisa baca dalil bahwa penulis Matius itu adalah Matius itu sendiri. Di mana saya bisa baca itu? Seperti Paulus, dari Paulus. Nah, itu ketahuan Paulus kan? Nah, sekarang mana? Dari Matius. Kan ketahuan tuh Matius. Dari Lukas, ketahuan Lukas. Markus, ketahuan Markus. Yohanes dan Matius tidak ada yang tahu sampai hari ini siapa penulisnya. Ya, ketika Anda meminta bukti bahwa sama seperti kata Paulus, ya itu memang tidak ada. Saya akui memang tidak ada seperti itu. Ya, terus kenapa Anda Tapi mengatakan Matius adalah penulis buku Matius?
Iya. Lantas siapa juga yang mau bersaksi, Bang? Kalau bukan tidak melihat pada saat kejadian, Bang. Karena yang bersaksi itu, Bang, orang yang melihat, ya, Iya. orang yang melihat Emang saudara pada pikir saat kejadian pada zaman itu, Bang. Sekarang oke, Bang. Abang bilang bukan Matius yang tulis. Ya, saya ikuti dulu, Bang. Berarti ini argumen bukan hanya murid Yesus yang sebagai saksi, yang sebagai yang melihat. Ini yang tidak dikenal, Bang, ya. Ini saya ikuti dulu statement Gurunda, ya. Berarti orang luar yang bukan murid Yesus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah utusan Bapa dan membawa hakikat Elohim. Iya kan? Jadi bukan hanya kesaksian para kedua murid Yesus. Di mana Iya, murid-murid lain? Kan narasi abang kan yang mencatat ini bukan Matius. Ya, saya ikuti dulu. Saya anggap saja yang pengarang yang tidak dikenal, gitu, Bang. Ya, Dan itu memang- pasti memang pengarangnya, tidak Bang, hidup sejaman dengan Yesus. Kata Itu yang siapa? kami imani. Kata siapa Saya dia ikuti hidup dulu sesama? narasi Gurunda. Kata siapa hidup sesama pastilah. dengan Yesus? Matius ditulis tahun berapa? Bagaimana Matius ditulis dia tahun bisa berapa? bersaksi kalau dia tidak tahu, Bang? Matius menulis tahun berapa? Ya, itu diperkirakan itu sekurang lebih sekitar tahun 70. Nah, sekarang Yesus Masehi. ketika diceritakan berkata kepada Matius tadi itu tahun berapa? Ketika ada cerita Itu melihat Yesus melihat seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius lalu berkata ikutlah aku, itu kejadiannya tahun berapa? ya pada tahun Masehi. Pada tahun Masehi. Itu kapan? Tahun berapa? Yang tadi 70 menulis. Terus kejadian yang ditulis itu kejadian tahun berapa? Bukan menulis, dikitabkan. Iya, dikitabkan, betul, dikitabkan kan. Iya. Katanya kemudian Injil setelah jadi kitab kan ya kurang lebih tahun 70. dituliskan itu tahun berapa dituliskan yang saya tanya? Ya, kalau dituliskan belum menjadi kitab, ya, Bang, ya. Jadi kita sabar, kita satu-satu ini, Bang, ya. Kita udah satu-satu, Bang. Iya. Kalau dituliskan, ya pastilah di zaman murid-murid Yesus itu hidup. Ya, bukanlah pada saat dia mati, ya, Bang, ya. Iya, boleh. Karena bagaimana sang penulis bisa menuliskan kalau dia sudah mati? Tetapi setelah tahun kurang lebih tahun 70 ini baru dikitabkan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para murid atau para rasul. Begitu, Bang, sejarahnya, Bang. Iya. Jadi gini, yang saya tanya itu kapan ditulis, bukan kapan dikitabkan. Kalau dikitabkan itu nanti di abad keempat baru dipatenkan sesuai dengan manuskripnya. Yang saya tanya ini sekarang. Itu abad keempat baru dikanonisasi, Bang. Nah, iya, Kalau itu pada saat makanya. dibuat kitab itu pada tahun Makanya 70. pada tahun saat 70 itu ada pengkanonan. Injil, ada sabar dulu, Bang. Pada saat tahun 70 itu kitab dijadikan kitab sampai ada Injil Barnabas, Injil apalagi tuh, Bang, ya. Iya, Injil saya yang tahu, ditolak, saya ya, Bang, paham ya. itu, saya paham. Nah, Iya. sekarang manuskrip yang dipakai. Nanti setelah abad pada saat abad keempat itu baru dikanon, Bang. Ya, mana yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima, begitu, Gurunda. Nah, terus hasil pengkanonan Matius itu ditulis diperkirakan tahun berapa? Ya, pada tahun sejaman dengan Yesus lah pasti, Bang. Ya, pastilah. Tidak ada murid Yesus menulis di tahun Yesus mengajar. Matius itu dituliskan kisaran tahun 80-an. Itu dituliskan dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan. Yang diselidiki apakah peristiwanya? Bukan. Yang diselidiki adalah orang-orang yang bersaksi tentang kejadian yang terjadi pada antara tahun 30 sampai 33. Nah, ketika kemudian Ya, itu Anda Lukas. Lah. Itu Lukas, Gurunda, yang Anda maksud itu Lukas. Tapi Coba, Matius itu bukan penyelidikan, Bang. Bukan Coba. Gurunda.
Matius Coba kalau begitu, bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. coba kalau begitu tolong menyaksikan. tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Tidak ada. perintah di Terus situ, dari Bang. mana Anda mengatakan Iya. muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi ya mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi maksud Anda Begitu, Bang. Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab, tapi Lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes serta Enggak, ke-12 murid lainnya. Bang. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran. Iya kan? Berarti Iya. Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana Saya itu nggak bisa katakan ditemukan 24, murid Yesus 28 menulis? Ya kan Matius itu kan Iya. terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis 1 orang aja? Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan Dari kepada mana, saudara, Bang? saya katakan samamu, Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya, menurut tradisi gereja-gereja, Siapa? Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal. Karena ada 50 tahun Jadi kurang gini. lebih setelah peristiwa, baru Gini. dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong, dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma. Bagaimana bisa Yesus nggak mengenal doktrin, Bible? Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, Yesus itu yang doktrin. metong. Itu dogma, itu Yang nggak doktrin. bangkit-bangkit, Ya itu- udah, kamu nggak layak itu diskusi yang memang. nggak tahu. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu, Yesus nggak tahu. Mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuman doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan Dia sebagai akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu dia iblis. nggak tahu tentang dunia, Bang? Itu iblis, itu bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan kepadaku. Nah, itu diberikan bukan kuasa Yesus. Di Itu bumi bukan dan di Yesus. sorga. Aduh. Itu bukan Yesus, Gimana itu nih? iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke. Tunjukkan datanya, Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke, Gurunda. Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya, saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8. berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 Ya. berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada pernyataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan.
Ya, jadi narasi di Bible itu salah, Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada nggak datanya Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada nggak? Di antara segala firman ini. Ada nggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Iya. silakan. Oke, Silakan. sahabat. Yuk, Satu tahun kemudian, 2000 tahun. tiga 3.000 tahun kemudian, pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Ya, saya ambil napas dulu ini, ambil napas supaya nggak terpental ya. Sabar, Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya, menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya. Dia melakukan penyelidikan, konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada nggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Gurunda. Ya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta, Gimana? loh, Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke.
Nggak ada kan? Yang keluar Nanti dari ucapan itu kubur, mundur. sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang Bukan. terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus Bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa Gimana bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan Justru doktrin dan pada dogma dulu saat- supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu bahwa memang ini bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda Bang. bahas ini, nomor 37. Gurunda. Yang Anda Gurunda, bahas ini tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Analisis Gurunda. Iya, ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah, Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya, kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi Kedagingannya. mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, Ini. menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah Tuhannya. mulai masuk kedondong ini. Kolak kedondong ini Ya, kita. gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut Yang Gurunda mati ini, menurut manusia, Gurunda dulu. yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, Apa yang saya katakan tadi kan sama. penggantinya bukan binatang, pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya Yang saya memang ganti- anak manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya? Ya justru Gimana, itu saya Bang? Gimana bertanya, datanya, Bang? apakah Yesus Nggak itu ada. dikutuk? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim? Enggak ada Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya gimana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang Tidak. dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk Bang. Itu bukan dikutuk Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas Oke. tiang salib? Itulah yang terkutuk. Oke. Kenapa Anda mengatakan tidak Iya. terkutuk? Iya, apa kesalahannya Bang? Apa kesalahannya Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang Iya. yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Iya. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas?
oksigen. Oksigen, teman-teman. Pingsan ibang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya, maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal, bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan ibang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya. Dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, terserah lu lah. Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir. Nah kan gitu. Kalau tidak tahu, wah nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini, nah masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah TST. Abangku. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu Bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang gitu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung? Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh sudah, Sumbar sudah. Terima kasih kepada para donatur ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Ngomong apa ini Handi katanya ya. Ngomong lah, pakai bahasa Indonesia masa nggak ngerti tujuan saya ngomong. Semoga donatur berkah Bang, yang wasilah Amin. sampai di tempat bencana juga jadi berkah juga. Amin. Amin ya rabbal alamin Bang Andi Selebes. Lanjut Bang. Ya kalau ini kan memandang dari kemanusiaannya Bang, bukan memandang agamanya apa kan gitu. Jadi bencana kemanusiaan, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Betul, naam. Ya kami dari Apologet Islam Indonesia hanya semampunya seperti itu. Ini juga kan uang umat. Ya hanya yang dijangkau saja. Gitu.
Ya kita doakan ya, semoga cepat pulih, tidak ada lagi bencana, recovery, semangat kembali gitu ya, teman-teman di sana. Kita hanya bisa memberikan doa agar seluruh yang terkena musibah ini semoga dikuatkan dan pulih kembali, beraktivitas kembali, membangun infrastruktur. Recovery-nya itu yang paling lama, Bang. Perbaikan infrastruktur, pembangunan psikis manusia, traumatik dan seterusnya begitu. Itu yang lama itu sebenarnya. Kalau pertolongan kebencanaan itu kan kedaruratan yang pertama. Yang lama itu recovery-nya, terutama batin. Banyak yang ditinggalkan sanak saudara ini, yang sulit untuk dilupakan. Bang Osama, saya rasa Bang Osama keluarganya ada yang mengalami bencana di sana. Tapi pada prinsipnya tadi saya diskusi Bang Osama, dia udah mengakui Tuhannya 3, tadinya 2, kemudian tambah 1. Matius 3, 16, 17 tadi. Ada Roh Kudus penambahan di sana. Ini identik dengan Edis TV mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhan bertuhan, kata Siku Distepu. Saya ikuti bagaimana Wak Labu menyebut Siku Distepu katanya. Siku Distepu membalas Rudi Iskariot. Susah Bang, susah mereka menyatu lagi. Kau masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya penafsiran. Dan kita sebagai muslim gak bisa maksa mereka menafsirkan Bible-nya sendiri, ya silakan saja. Kalau Banjuma itu tujuannya memperkuat pengetahuan Islam. Bahwa ya seperti inilah. Nah, nanti Anda kalau sudah ngerti, ya masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris-misionaris yang datang kepada Anda? Itu tentu tidak dong, kan udah paham. Nah itu tujuannya Apologet Islam Indonesia. Jadi diskusi lintas agama ini bukan main-main. Ilmu bro, ilmu gitu. Karena banyak orang murtad itu tidak tahu arah tujuannya. Itu kasusnya banyak kok. Setelah di sana baru dia mikir, oh begini toh. Gitu. Tapi Bang Andi itu bagus tuh kita bahas mengenai baptis itu. Kan di Yahudi ada juga itu tevilah. Kalau tepilah itu sama selota kalau Kristen Ortodok. Tepilah itu sama dengan kita sholat 3 kali sehari kalau Yudaism. Kalau Ortodok 7 kali sehari. Kalau kita umat Islam sholat 5 kali sehari wajibnya. Itu. Wah ini si Luga kenapa nelpon gua nih? Tunggu dulu ya. Terusin dulu. Si Luga nelpon. Jadi saya juga heran teman-teman mengatakan bahwa dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus. Sementara jauh dari sebelum Yohanes membaptis itu, Yahudi itu telah mengadakan tevilah gitu loh. Upacara pembaptisan dengan cara pembenaman di udara. Itu tevilah. Ada juga dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita merujuk di 2 Raja-Raja 5 nomor 14 itu, di sana tertulis maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Nah, Yesus ini dibaptis di Sungai Yordan. Dicelupkan tuh sama Yohanes. Berarti jauh dari sebelum ada pembaptisan ini sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Loh, kenapa disangkut pautkan dibaptis itu harus menjadi pengikut Yesus?
Itu kadang saya juga berpikir ini mengenai baptis ini yang dilakukan oleh gereja-gereja ini. Matius 3 nomor 6, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Diam nih, dia di sini dulu dong. Aku lagi Siap-siap. sibuk nih. Siap. Diisi dulu, Mas Bayu. Iya, Bang. Jadi teman-teman, mengenai kekristenan ini, mengenai baptis itu bukan hanya sebelum itu dilakukan oleh Yohanes, jauh sebelum itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum ada Yohanes. Dan Yesus pun tidak pernah membaptis orang-orang, dia yang dibaptis. Kalau memang baptisan itu adalah penyucian dari dosa, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibaptis? Pertanyaan di sini banyak yang timbul bagi saya sebagai mantan Kristen mengenai baptis ini. Karena setelah saya belajar demi belajar, baptis ini bukan hanya dilakukan oleh Yohanes. Tapi bapak-bapak gereja memutuskan baptis itu untuk menjadi pengikut Kristus. Cobalah kalau ada pendeta di bawah yang bisa menjelaskan ini. Naiklah. Kasihan. Kenapa ada suara anak kecil? Siapa ini? Anda hanya yang baru naik. Tapi tadi Osama udah ngakui sih bahwa Yesus dibaptis itu berbeda tujuan dengan Kristen dibaptis. Beda. Kalau dibaptis itu kan pemurnian atau pembersihan dosa kan? Tujuan baptis itu. Anda dulu dibaptis Betul, tujuannya apa? Sama itu, Bang. Pengakuan dosa, pemurnian dosa, atau penghapusan dosa dari dosa keturunan, dosa turunan gitu. Kan selama ini kan orang Kristen mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu telah berdosa karena dosa-dosa turunan katanya. Jadi harus dibaptis. Iya, Jadi mereka sudah tidak menanggung dosa ya. menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja dan menyatakan iman secara publik kan gitu ya? Ya, Betul. terima kasih, selamat siang. Oh Pak Kripto, selamat siang Pak Kripto. Ya, tentang baptisan ya. Ya. Saya dibaptis waktu umur 23 ya. Itu baptis itu bukan berarti saya saya berbicara nih, saya mengucapkan saya bertobat atas segala dosa-dosaku yang lalu, dan saya percaya bahwa baptisan ini membuang segala dosa-dosaku. Artinya saya tidak lagi akan mendapat hukuman dari dosa-dosa itu, diampuni oleh Tuhan. Nggak ada itu. Kalau baptis Yohanes itu artinya menyatakan di depan 2 atau 3 orang bahwa saya mengikuti Yesus gitu loh. Kalau Yesus dibaptis itu berarti dia tampil di publik. Ya, nah itu disaksikan, ada suara, bukan anakku yang kukasihi, engkau aku bebaskan dari dosa, kan enggak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu baptisan Roh Kudus, bukan Yesus bertobat. Jadi tujuan betul Bang. tujuan baptis gimana Pak Kripto? Baptis itu seperti wudhu, atau enggak? Kalau orang berwudhu tuh buat apa? Minta ampun dosa kan enggak, membersihkan diri kan? Tapi saya baca Bang di artikel gitu ya, tujuan baptis ini saya baca ya Bang ya. Tujuan baptis adalah untuk melambangkan pembersihan dosa, menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja, dan menyatakan iman secara publik. Itu tujuan baptis yang saya baca Bang. Nomor 2 dan 3 betul, tapi nomor 1 membersihkan dosa tidak. Di dalam Kristen nggak ada membersihkan dosa karena baptis atau karena Yesus disalib.
Kalau Iya, Yesus gini Bang, bahasa teologinya itu disucikan, dosanya disucikan begitu. enggak Bang ada Endi, dosa ya. disucikan, enggak ada. Iya. Dosa itu diampuni bukan disucikan. Yang benar yang mana kalian ini? Ya, kalau saya ke pengadilan ya, saya bersalah ya. Ya bersalah nih, ya dengan membayar denda ya, tilang gitu ya. Ya bukan salahnya dibersihkan, tetap bersalah, cuman ditebus dengan uang. Saya baca ya, saya baca dulu nih. Saya sih nggak mau nambah, nggak ngurangin ya. Tujuan baptis, pembersihan dosa, air itu salah, baptisan. itu salah. Entar dulu Bang, saya baca dulu. Pembersihan dosa, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru di dulu. Oh, sekerja dong. Ya Allah. Ya, aduh. Saya ulang. Tujuan baptis 1. Pembersihan dosa. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru dalam Kristus melambangkan kematian cara hidup lama dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. 3. Menjadi anggota gereja. Baptis adalah pintu masuk untuk menjadi bagian dari persekutuan umat beriman gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. 4. Pernyataan iman menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang mengasihi, percaya, dan menaruh harapan pada Kristus. 5. Penerimaan Roh Kudus. Baptisan seringkali disertai dengan penerimaan Roh Kudus untuk memampukan hidup baru dalam pelayanan. Begitu. Ingat Bang. kata-kata itu ya, selalu dikatakan didahului dengan kata melambangkan. Lambang Garuda Pancasila itu bukan negara, itu hanya lambang. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu lambang Persatuan Indonesia, ya lambang Pancasila yang ada di Nggak usah lari kemana-mana Pak Kripto, nggak usah ngasih analogi, orang di sini pintar semua loh. Iya, lambang itu apa? Orang pintar tahu lambang itu apa. Bukan benar-benar kan? Tapi kan bener-bener kasih dicelupin di air Bang. Air itu bukan lambang tapi dipakai untuk mensucikan kan. Itu air loh, nggak mana ada orang Ceburin. dibaptis nggak pakai air. Ya pernah dibaptis pakai Ceburin setrum. malah. Pak Kripto, Anda pernah dibaptis pakai setrum? Enggak kan? Pakai air kan? Iya, lambang. Masa dosa bisa dibersihkan dengan air? Nah itu saya baca begitu tadi. Konyol udah, melambangkan, lambang. Udah jangan Saya pura-pura bacanya begitu bodoh. Bang. Saya bacanya Anda begitu. bukan orang bodoh, cuma pura-pura bodoh. Saya baca begitu. Nah, iya baca begitu tapi kan ngerti. Bacanya ya itu. Tapi kan Ya Anda iya. ngerti sendiri. Cuma pura-pura Iya, bodoh bacanya. aja gitu ya. Jadi air Anda baptisan, bukan orang bodoh, tapi air pura-pura baptisan, jangan menyerang personal Bang. Kita pakai data. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. Itu fungsi air baptis. Bagaimana Bang Osama? Setuju? Bang Osama? Gini, bukan gini Bang ya, bukan masalah air baptis. Air baptis itu di mana-mana saja Bang, ya, air laut, air sungai, dalam arti air yang banyak gitu Bang. Ya, gitu. Tapi intinya air di sini sebagai melambangkan pembersihan dari dosa. Jadi air ini fungsinya lambang aja. Kalau air ini fungsinya lambang aja, berarti orang nggak perlu dicelup harus dong. ya syaratnya air itu mengalir ya. Walaupun di dalam kolam renang tuh airnya mengalir. Bukan Ya, di bak, air yang di bak. banyak. Ya kan bukan di bak. Bahkan orang kalau lagi sakit ya di rumah sakit udah sakaratul maut, terus dia mau ikut Yesus, dia nggak usah dicelupin di air mengalir, ya cukup diambil air itu dipercikkan gitu loh, nggak usah direndam. Loh yang benar yang mana nih? Semua Baptis yang lambang. benar yang mana? Anda jangan pura-pura bodoh lah. Itu Bang Kripto, itu Kok larinya Bang, ke kalau orang personal sudah sih? sekarat Bang, kalau orang sudah sekarat itu Bang, ya, itu sekalipun tidak dipercik, ya, yang penting kalau dia artinya dia nggak sempat lagi, itu yang penting imannya mengaku Bang.
ketika penyaliban itu Benar, Bang, yang mana kalian itu ini? orang yang Yang mana yang benar ini? dibaptis? Benar, saya tanya di Iman. Saya tanya kalau gitu Iman Pak yang Obama. menentukan seseorang, bukan airnya. Saya tanya Air kepada itu Pak sebagai Pendeta. perwujudan. Dengerin, Air itu sebagai Di tanda bab- dengerin menerima pertanyaannya. Yesus. dengerin. Dibaptis itu perlu air atau tidak? Wajib baptis harus ada air atau tidak? Wajib. Iya, itu sudah ketentuan Bang. Ya udah, Karena nggak berarti ada, harus pakai air. Iya. Iya. Tapi Sekarang yang itu kedua. dalam konteks, ya Yang itu dalam kedua. konteks orang, Yang dulu Pak itu Kripto. dalam konteks orang sehat Bang. Iya, yang kedua. Ini saya Konteksnya bicara orang sehat. Saya berbicara sehat Iya. ini. Yang kedua, Oke. dipercik atau dicelup. Dua-duanya boleh. Air wudhu tuh ya kalau Enggak, saya nggak bicara wudhu. Saya nggak bicara wudhu. Kenapa sih ini kripto kok semakin Iya. lama semakin bloon ya. Tanya baptis dia wudhu. Ya, kalau baptis itu Bang, yang benar itu meneladani Yesus. Oh, lari ke wudhu. Apa Iya. hubungannya wudhu dengan baptis? Heran Jangan pula kita. itu jangan nyebrang. Jadi menurut Jadi Pak Osama, gini. menurut Pak Baptis itu Osama, harus masuk ke dalam air, Bang. Bukan Jadi kalau percik. Dalam Bible tidak ada kata percik. Jadi Dalam yang Bible percik tidak ada itu- kata percik. jadi percik Salah. itu salah ya. Salah, nggak ada kata percik dalam Bible. Coba tunjukkan, yang bisa tunjukkan coba. Kata Jangan percik. saya yang nunjukin dong, banyak Kristen kok dipercik. Ya itu salah. Ya Makanya udah. tunjukin di mana kata percik dalam Bible. Ya biarlah nanti dijawab oleh orang-orang baptis percik, Ya, Bang. tapi itu Bukan saya di sini tidak mau, saya ini tidak mau menghakimi bagi Kristen atau Katolik atau denom apapun ya. Tapi saya hanya mengungkapkan kebenaran dalam Bible. Makanya pengikut Yesus itu ikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dikatakan pengikut Kristus. Kalau Kristus mau dipercik ya silakan Anda dipercik. Begitu saja singkatnya, Bang. Ya, saya bukan menginjili sini, Bang ya. Iya, artinya menurut Anda orang yang dibaptis hanya baptisan menurut Anda harus dicelup. Di luar celup tidak sah, begitu kan? Iya, itu yang diajarkan Yesus. Oke. Itu aja kok repot. Ya, saya nggak berani sini menghakimi ya. Saya nggak berani menghakimi ya. Enggak, bukan Karena- menghakimi karena- tapi karena- berpendapat. ya. Saya nggak minta Ya, saya menghakimi berpendapat. bukan juga pendapat. Kembali ke Bible, kembali ke Ya, pendapat firman Tuhan. pendapat berdasarkan Bible kan gitu. Jadi pendapat Anda berdasarkan Bible harus dibaptis dicelup. Bukan pendapat saya lagi. Artinya coba ditunjukkan kalau ada kata percik. Jadi saya nggak mau mengatakan pendapat saya, tapi apa yang sudah dinarasikan dalam Bible itulah. Jadi jangan memakai pendapat saya, Bang. Oke. Jangan, saya nggak mau. Kan Anda yang berbicara Nggak di mau sini. Kan Anda berbicara Iya. di sini. Nah, oke. Ya, Anda saya hanya yang menunjukkan berbicara. Bible. Artinya, Iya. kalau Gantian, ada Bang. kata percik, ya silahkan diikuti percik. Ada nggak Ya, kata percik? Itu aja. baik. Jadi menurut Bible, menurut tertulis di Bible, Anda yang berbicara berdasarkan tulisan dan pengajaran Bible, baptis yang sah itu adalah yang dicelup. Kalau tidak dicelup berarti tidak sah. Masuk ke Betul? dalam air. Masuk ke dalam air. Dicelup kan masuk ke dalam air, Bang. Masa dicelup dari pohon? Ya. Masa kayak gitu Ya. kita dijelasin? Jadi kalau betul, tidak Bang, dicelup betul. tidak sah ya? Ya, tidak sesuai kebenaran. Baik. Maka itu kalau ada kata percik, siapa tahu ya. Saya nggak sempat baca ada kata percik, ya ditunjukin kan begitu. Siapa tahu ya. Ini kan Nggak ada. kita kan siapa tahu ya begitu. Yang jelas bukan saya Ini kan membuktikan. kebenaran. Saya tidak mewakili mereka mau percik mau enggak. Saya hanya bertanya kepada Anda kan gitu. Ya, saya nggak berani mengatakan sah atau tidak. Tapi kebenaran yang diajarkan adalah masuk ke dalam air gitu. Artinya, Itu aja, Bang. Saya nggak menurut- mengatakan nih ya. Menurut Anda yang sah itu celup atau percik? Menurut Bible saya nggak mengatakan saya, Bang. Ya menurut Anda yang ngomong sesuai Adalah. Bible. Ya, adalah masuk ke dalam air. Ini Oke. Bible yang ngomong, Ya. bukan saya. Anda yang ngomong sesuai Bible. Bible nggak ngomong. Anda yang ngomong. Iya, saya hanya membacakan apa yang dikatakan iya. Bible. Bukan saya ngomong, Bang. Saya hanya membacakan. Wih, sejak kapan Bible bisa bicara, Bang? Anda yang bicara sesuai Bible. Ya, soalnya kalau saya menghakimi Kristen, nanti kan
nanti kan terjadi gontok-gontokan. Saya Saya kan nggak nggak mau minta seperti Anda itu. saya nggak minta Anda menghakimi mereka. Nggak Saya nggak mau. minta. Tapi menurut Masa- Anda yang bicara, Masa sesuai jeruk, Bible, masa jeruk makan jeruk. Dengerin, Kan Bang. masa jeruk makan jeruk. Jadi saya nggak mau makan jeruk. Saya hanya mengajarkan jeruk. Saya ini jeruk. Saya mengajarkan jeruk, bukan saya makan jeruk. Oke, kita simpulkan. Mengajarkan jeruk supaya Bisa nggak sih? kembalilah Kita simpulkan, ke Bang. dalam Bible. Bang, Back kita to the Bible simpulkan. gitu. Menurut Anda yang bicara, ya, Anda yang bicara nih, sesuai dengan Bible, yang sah adalah dicelup, baptis celup. Betul? Iya. Ya itu. Iya, kenapa? Udah cukup, Karena udah cukup. Tuhan, kenapa? Ya, saya harus kemukakan alasan. Nanti orang bertanya, kenapa? Ya, saya harus menjelaskan. Iya, Itulah silakan. Kristen, harus mengetahui jawabannya. Jangan Silakan. asal Kristen tapi nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena Tuhanmu yang datang ke dalam dunia, ya, yang menjadi sama dengan manusia, Dia juga memberi contoh dibaptis. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, Dia menjadi sama dengan manusia. Iya, begitu. Ya, silakan, Oke, silakan, oke. silakan. Iya, silakan, silakan. Jadi kesimpulannya, cek. Double suara Bang Dato. Diam dulu bentar ya. Bisa. Jadi menurut Osama kesimpulannya, dia yang bicara membaca berdasarkan pengajaran Bible, dia yang bicara bahwa yang sah adalah baptis yang dicelup. Di luar baptis yang dicelup berarti tidak sah. Nggak mungkin dua-duanya sah. Betul apa betul? Berarti Betul, Yesus berdosa Bang. ikutlah apa yang dilakukan Aduh, Tuhan Yesus. Ya kan begitu. double Bang Dato. Benar, benar. Ya, artinya jangan mengaku pengikut Kristus kalau tidak mengikuti teladan yang dilakukan Tuhanmu. Jadi Yesus berdosa. Simpel aja kok. Bukan Ya, itu simpel aja. tadi udah saya bahas itu Bang Dato. Saya udah bahas tadi itu. Yesus tidak berdosa. Yesus hanya memberi contoh tadi jawabannya. Gak usah dimundurin lagi topiknya kan gitu. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, hati-hati yang baptis percik nih. Karena tidak ada di Bible nih berdasarkan analisis hari ini. Itu ya Bang Osama ya. Ya, kita namanya mengedukasi. Kalau ada teman-teman mengatakan, oh salah itu, ya silakan ditunjukkan. Kan gitu. Kan kita mau sama-sama belajar. Denom Ya, apa aja kan? sih? Denom apa aja sih yang percik itu? Saya belum paham ya. Iya, tergantung biasa pemahaman dari pemimpinnya, Bang. Nih, saya baca ya. Denominasi gereja yang mempraktekkan baptis percik atau aspersi umumnya adalah gereja-gereja Lutheran, Calvinis, Katolik, Anglikan, dan beberapa gereja Protestan lainnya. Memercikkan atau menyeramkan air ke dahi. Gitu ya, kira-kira itu. Jadi gereja-gereja yang melakukan baptis percik, Katolik Roma, Lutheran, Calvinis, Reformis, Anglikan, atau Episkopa, Metodis, gereja Kristen, beberapa denominasi Kristen seperti GMT di Indonesia juga memilih baptis percik. Iya. Hampir kalau saya lihat hampir semua denom itu mempraktekkan juga percik. Artinya begini, umatnya ini yang seakan-akan ya, yang diberi pilihan, saya mau percik aja deh, saya nggak mau bahasa, saya punya baju, nggak mau saya. Nah, kan gitu. Jadi kata pemimpinnya atau hambanya, oh iya boleh. Nah, gitu. Kenapa? Karena hambanya atau pemimpinnya ya tidak membaca, artinya tidak membaca baik-baik, artinya tidak ada kata percik dalam Bible, artinya tidak bisa menuruti kehendak daripada jemaat, harus mengikuti kehendak daripada Bapa Elohim. Itu yang benar.
Jawaban singkat atau alasan dasar teologisnya adalah mengenai baptis percik ini ya, saya bacain ya. Praktis dan darurat, lebih mudah dilakukan di mana saja, terutama untuk bayi baru lahir atau orang sakit yang tidak bisa ke air, seperti pada masa lalu. Makna teologis menekankan pembersihan dan masuknya seseorang ke dalam Kristus, bukan metode fisik pencelupan, serta merujuk pada tradisi perjanjian lama tentang percikan darah. Itu dasar efisiensinya, Bang. Karena kalau bayi dicelupin kan kasihan juga dibaptis. Ya. Ya, jadi dipercik itu ya alasan tertentu dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu ya yang dimaklumi oleh gereja-gereja. Tetapi kalau dalam keadaan tidak tertentu, kenapa kita harus dipercik? Kan begitu. Misalnya kita dalam keadaan sehat, kenapa kita harus memilih dipercik? Kalau bayi, Bang, Lantaran takut. bayi Ya. gimana bayi? Masa bayi dicelupin? Kan kasihan. Bisa, tapi yang penting tidak kena ke hidungnya kan dikasih tidak usah seluruh tubuh masuk, yang penting kepala ada kena air, tangan ada kena air, badan kaki ada kena air, kan begitu. Tapi Ya, kalau bukan kena perciknya semua- dalam artinya, Bang, ya. Ya kalau kena semua ya Ya, dicelup jangan. namanya, Bang. Pasti hidung juga kena. Ya itu kan masuk, tapi ini kan dalam keadaan tertentu, Bang. Jadi tidak dipaksakan bayi, masa bayi harus kayak ditenggelamkan, bukan begitu. Ini kan tidak mungkin kan, begitu. Jadi dalam hal ini percik juga boleh dong kalau gitu. Saya nggak pakai percik, Bang. Artinya ya dia sambil dipegang ini, sambil ditopang ini masuk ke dalam air, tapi bukan artinya sampai di hidungnya, Bang. Artinya dia dalam keadaan tidur, Bang, ya, keadaan tidur. Bukan tidur, maksudnya keadaan baring lah begitu, ya. Keadaan dia berbaring, dia di dalam genggaman tangan ini, kedua belah tangan dimasukkan ke air, jadi kakinya tenggelam, badannya tenggelam, tapi kepalanya nggak usah sampai ke hidung. Aduh, Bang Datu. Nggak perlu juga harus di kolam yang dalam-dalam, nggak perlu. Yang penting di wadah yang bisa dimasukin, itu udah bisa bagi seorang bayi, ya, begitu. Di baskom gitu. Tapi itu Kalau di baskom- melambangkan, kalau di baskom nggak mau gitu, Bang. Tapi kalau bayi, Bang, itu melambangkan penyerahan anak, bukan baptisan pembersihan dosa. Bayi belum punya dosa. Katanya ada dosanya. Ketika dia Dosa dewasa waris, Bang. nanti, Kan dosa waris. Bayi itu Iya. ada dosa warisnya loh. iya, itu semua orang punya. Tapi kan sudah ditebus oleh Yesus. Itu dosa waris kan sudah ditebus, Bang, oleh Yesus. Itu yang Oh, berarti nggak ada lagi dosa waris nih. Iya. Kalau dibahas dosa waris, berarti kita semua punya, Bang. Semua orang Berarti- punya, tidak memilih suku, bangsa, golongan, Bang. Semua Iya, punya maksud kalau saya gitu, Bang. pertanyaannya, Bang, Iya. apakah dosa waris itu masih melekat pada manusia?